Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirabet Kasyabangun, NIM 03-2022-077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem hematologi. Yang pertama, dimulai dari hematoblast. Hemositoblas itu merupakan sel pembentuk sel darah, terutama sel darah merah. Hemostoblas berada di sumsum tulang belakang. Hemostoblas terbagi yaitu menjadi proerythroblast, myeloblas, limfoblas, monoblas, megakaryoblast. Sel darah merah, prioritoblas atau pronoroblas adalah tingkatan pertama dari tingkat perkembangan dari eritrosit. Bentuknya bulat atau oval. Yang kedua, polikromatik eritoblas. Sebelum menjadi eritrosit, proerythroblast akan menjadi polikromatik eritoblas. Kemudian akan berubah menjadi eritrosit. Yang ketiga, eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah sendiri memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menjadi ke seluruh bagian tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin dan dibuat langsung oleh sumsum tulang belakang. Yang kedua ada juga sel darah putihnya, yaitu yang pertama meioblast. Meioblast ini merupakan prekursor belum matang meiolit sel darah putih. Sebelum meioblast yang normal secara bertahap akan tumbuh menjadi sel darah putih matur. Yang kedua ada progranulosit. Progranulosit terbagi menjadi 3, yaitu basophil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basophil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Selain itu, basophil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil ini merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peranan penting bagi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada neutrofil. Neutrofil ini adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Sel darah putih memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ini dinamakan granulosit. Selanjutnya ada limfoblas. Limfoblas ini merupakan sel darah putih jenis sel limfosit yang dapat menandai leukemia. Yang kedua, limfosit ini merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit bertindak menerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel darah putih ini tersebar di seluruh tubuh. Yang ketiga, monoblas. Monoblas ini merupakan seri sel leukosit pada darah, tepi, dan sumsum tulang yang paling sulit diidentifikasi.
baik pada orang sehat, penyakit infeksi, dan keganasan hematologi. Yang keempat, monosit. Monosit ini merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Keempat sel darah ini dinamakan agranulosit. Agranulosit akan masuk ke golongan leuklosit. Leuklosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel-sel darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Di sini juga ada keping darah, yaitu megakaryoblas. Nah, di megakaryoblas ini adalah sel prekursor paling mudah yang membentuk trombosit. Bentuk yang lebih matang disebut promagrosit. Promagrosit ini dan pada akhirnya menjadi megakrosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran, yaitu trombosit, ke dalam sirkulasi. Yang kedua, megakrosit. Nah, megakrosit ini adalah sel sumsum tulang berukuran besar yang terdiri atas sejumlah lobus yang saling berhubungan. Fungsi sel ini adalah menghasilkan keping-keping darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Yang ketiga ada trombosit. Nah, di trombosit ini adalah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Sel ini bekerja dengan membekukan diri guna menghentikan perdarahan sehingga seseorang tidak kehilangan banyak darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang anatomi, fisiologi, tentang sistem hematologi. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Dadah, bye.